Oke. Halo dan selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 15 akan melakukan podcast dan membahas konsumerisme dan hedonisme sebagai suatu wawasan dunia. Jadi di podcast ini saya mempunyai 7 pertanyaan yang mana satu persatu pertanyaan akan saya ajukan kepada teman-teman sekelompok saya dan nanti teman-teman kelompok saya akan menyampaikan jawaban mereka berdasarkan apa yang mereka telah baca, pelajari, dan juga pendapat masing-masing dari anggota kelompok saya. Baik, langsung saja saya masuk ke pertanyaan pertama di mana pertanyaan ini untuk Ciara. Jadi, menurut Ciara, apa sih maksud wawasan dunia? Kemudian gimana cara pandang ini mempengaruhi hidup manusia? Kepada Ciara, waktu dan layar dipersilakan. Baik, menurut saya, apa sih maksud dari wawasan dunia? Wawasan dunia itu sebenarnya adalah cara kita melihat dan memahami seluruh realitas hidup. Menurut James Hire, wawasan dunia adalah semacam komitmen batin atau orientasi dasar hati kita yang bisa berupa cerita atau asumsi tentang apa itu realitas. Jadi, ini bukan cuma soal apa yang kita pikirkan, tapi juga apa yang kita yakini secara sadar atau bahkan tanpa sadar, yang akhirnya jadi dasar kita dalam menjalani hidup. Sederhananya, wawasan dunia itu berarti seperti kacamata yang kita pakai setiap hari. Kita mungkin nggak selalu sadar tentang sedang memakainya, tapi kacamata ini mempengaruhi bagaimana kita melihat dan menilai sesuatu, bahkan mengambil keputusan. Lalu, gimana cara pandang ini mempengaruhi hidup manusia? Pengaruhnya ini sangat besar karena dari wawasan dunia, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar dalam hidup. Misalnya, uh, apa yang benar-benar nyata, siapa manusia itu, apa yang benar dan salah, apa tujuan hidup. Lalu jawaban kita atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membentuk cara kita bertindak. Misalnya, kalau seseorang percaya bahwa hidup hanya soal materi, dia mungkin akan fokus mengejar uang dan kesuksesan duniawi. Tapi kalau seseorang percaya hidup punya tujuan spiritual, cara dia mengambil keputusan juga akan berbeda. Selain itu, menurut Martin Heidegger, wawasan dunia juga dipengaruhi oleh lingkungan seperti budaya, keluarga, dan pengalaman hidup. Artinya kita nggak lahir dengan wawasan dunia yang netral, melainkan kita tumbuh di dalamnya, lalu perlahan-lahan membentuk atau bahkan mengubahnya. Sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih Ciara atas jawabannya. Yang kedua, nah karena Ciara sudah menjelaskan apa itu wawasan dunia dan bagaimana caranya mempengaruhi hidup manusia. Nah, supaya topiknya lebih mengerucut lagi, saya akan menjelaskan konsumerisme secara konsep dan juga ciri-cirinya di kehidupan modern. Jadi, konsumerisme itu adalah sebuah pola pikir dan juga gaya hidup di mana seseorang cenderung menilai kebahagiaan, kesuksesan, atau bahkan identitas diri dari seberapa banyak barang atau jasa yang telah ia konsumsi. Nah, dalam konsep ini, aktivitas membeli tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi cara untuk mendapatkan kepuasan emosional, status sosial, atau pengakuan dari orang lain. Dalam kajian sosiologi, konsumerisme sering dikaitkan dengan perkembangan masyarakat modern yang dipengaruhi oleh kapitalisme, globalisasi, dan juga kemajuan teknologi di mana produksi barang sangat melimpah dan terus didorong melalui iklan serta juga media. Nah, di kehidupan modern, konsumerisme ini memiliki beberapa ciri yang cukup mudah dikenali. Salah satunya adalah kecenderungan untuk membeli yang bukan merupakan kebutuhan bagi manusia, tetapi karena keinginan atau tren. Misalnya, seorang ingin membeli pakaian hanya karena modelnya sedang viral di media sosial, bukan karena benar-benar membutuhkan pakaian tersebut. Selain itu, ada juga dorongan untuk selalu mengikuti perkembangan gaya hidup terbaru supaya tidak dianggap ketinggalan zaman. Hal ini diperkuat oleh peran platform seperti media sosial yang terus menampilkan standar gaya hidup tertentu. Nah, ciri lainnya adalah muncul perilaku konsumsi berlebihan atau impulsif, di mana seorang akan membeli secara spontan tanpa perencanaan yang matang, seperti diskon besar-besaran, flash sale, atau promosi limited edition. Seringkali hal ini dimanfaatkan untuk memicu keputusan untuk membeli secara cepat, gitu. Nah, selanjutnya saya memiliki pertanyaan yang kedua, di mana pertanyaan ini untuk Saudari Kaila. Kira-kira apa sih hedonisme sebagai pandangan hidup?
yang akan mengejar kesenangan itu. Kira-kira seperti itu. Kepada Kayla, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Rani. Jadi menurut aku sendiri itu hedonisme merupakan pandangan hidup yang menjadikan kesenangan itu sebagai tujuan utama semata. Jadi hidup itu dianggap baik kalau penuh kenikmatan dan hanya minim penderitaan. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari contohnya bisa kita lihat dari gaya hidup kita seperti nongkrong, belanja, traveling, atau mencari pengalaman baru yang seru. Apalagi sekarang diperkuat juga ya oleh media sosial yang bisa membentuk standar kita untuk menjadi standar hidup bahagia. Nah, tapi sebenarnya di dalam filsafat seperti juga yang diajarkan oleh Epicurus, kesenangan itu kesenangan sejati itu tidak bukan hanya soal kemewahan, melainkan ketenangan batin dan juga hidup sederhana. Jadi ada perbedaan nih antara hedonisme yang hanya mengejar kesenangan instan dan juga yang lebih dalam, spesifik yang seperti mencari kebahagiaan jangka panjang. Nah, hedonisme sendiri itu tidak selalu buruk karena menikmati hidup penting itu untuk keseimbangan dan kesehatan mental. Namun kalau kesenangan dijadikan satu-satu tujuan, itu juga bisa membuat seseorang atau kita sendiri itu jadi konsumtif dan juga kehilangan arah. Jadi menurut aku yang penting itu bukan menghindari kesenangan aja, tapi gimana juga kita bisa ngontrol dan juga memastikan gimana sih kesenangan itu tetap punya makna di dalam hidup kita, gitu Rani. Oke, baik. Terima kasih, Kayla, atas jawabannya. Untuk pertanyaan ketiga, saya akan coba ajukan kepada Kamoza. Kira-kira gimana sih konsumerisme dan juga hedonisme dapat berkembang karena adanya globalisasi, kapitalisme, ataupun teknologi? Kepada Kamoza, waktu dan layar dipersilakan. Nah, seperti yang udah dijelaskan mengenai konsumerisme oleh Rani dan hedonisme oleh Kayla, bisa saya simpulkan bahwa konsumerisme ini lebih fokus terhadap perilaku membelinya, sementara si hedonisme ini kepada tujuan untuk mencari kesenangan. Nah, eh, bagaimana cara si konsumerisme dan hedonisme ini berkembang pesat itu? Yang pertama dengan globalisasi. Dengan ada globalisasi itu membuka arus barang, budaya, serta gaya hidup dari berbagai belahan dunia menjadi standar kebahagiaan yang sering diukur dari kepemilikan dan pengalaman konsumtif. Nah, yang kedua ini ada kapitalisme. Kapitalisme itu apa sih? Kapitalisme adalah sistem yang memberi kebebasan ekonomi terhadap individu untuk berusaha dan bersaing agar mendapatkan keuntungan. Nah, kapitalisme ini juga memperkuat kedua hal tersebut dengan cara mendorong produksi massal dan strategi pemasaran yang terus menciptakan kebutuhan baru demi keuntungan saja. Nah, di era sekarang ini kita pasti nggak asing banget kan sama teknologi. Teknologi itu ada di mana-mana, terutama di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Serta ada e-commerce seperti Shopee yang mempercepat penyebaran trennya, iklan personal, dan budaya instan. Sehingga orang-orang itu lebih mudah tergoda untuk membeli dan mencari kesenangan dengan cepat. Akibatnya orang-orang tuh lebih fokus terhadap barang yang materialistis dan menjauh dari nilai-nilai kesederhanaan. Padahal dalam perspektif kita sebagai manusia, perspektif spiritual, kita diajarkan untuk hidup secara seimbang dan tidak berlebihan. Nah, konsumerisme dan hedonisme ini berkembang pesat karena dorongan dari globalisasi, kapitalisme, serta teknologi yang saling berkaitan itu. Itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih Kamoza atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan saya ajukan kepada Karaka. Kira-kira apa sih pengaruh media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain dalam mendorong gaya hidup konsumtif dan juga hedonis? Kepada Karaka, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Rani. Izin menjawab, untuk media sosial seperti Instagram, TikTok, dan platform sejenis memiliki peran besar dalam membentuk pola perilaku konsumsi masyarakat. Konten yang ditampilkan umumnya menonjolkan gaya hidup mewah, tren terbaru, serta produk-produk yang dianggap wajib dimiliki. Paparan yang terus-menerus terhadap konten tersebut dapat memengaruhi persepsi pengguna tentang kebutuhan dan keinginan, sehingga batas antara keduanya menjadi kabur. Akibatnya, banyak individu terdorong untuk membeli barang bukan karena kebutuhan, melainkan demi mengikuti tren atau mendapatkan pengakuan sosial. Selain itu, algoritma media sosial dirancang untuk menampilkan konten yang relevan dan menarik bagi pengguna, termasuk promosi produk dan endorsement dari para influencer, seringkali menjadi panutan.
sehingga gaya hidup yang mereka tampilkan mudah ditiru oleh pengikutnya. Hal ini memperkuat dorongan konsumtif karena pengguna merasa perlu menyesuaikan diri dengan standar yang terlihat di media sosial. Tanpa disadari, keputusan pembelian menjadi lebih dipengaruhi oleh faktor emosional dan sosial dibandingkan pertimbangan rasional. Di sisi lain, media sosial juga berkontribusi dalam mendorong gaya hidup hedonis, yaitu orientasi pada kesenangan dan kepuasan pribadi. Banyak konten yang menekankan pentingnya menikmati hidup melalui konsumsi barang atau pengalaman tertentu, seperti liburan mewah, kuliner mahal, atau barang bermerek. Jika tidak disikapi dengan bijak, hal ini dapat menimbulkan tekanan sosial, kecemasan, bahkan masalah keuangan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kemampuan literasi digital agar pengguna dapat lebih kritis dalam menyaring informasi serta mengelola perilaku konsumtif. Terima kasih, Kak. Cukup. Oke, baik. Terima kasih Kak Raka atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan ajukan kepada Saudari Salwa. Menurut Salwa sendiri, kira-kira dari dari sisi psikologis dalam gaya hidup, kira-kira bagaimana atau apa sih FOMO, insecurity, self-worth dari pembelian barang-barang dan lain-lain seperti itu. Kira-kira menurut Kak Salwa gimana? Eh, Waktu dan layar saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Rani. Menurut saya, di era modern, tekanan psikologis seperti FOMO, insecurity, dan kecenderungan menilai self-worth dari gaya hidup semakin terasa nyata. Media sosial menampilkan kehidupan yang tampak sempurna, membuat banyak orang merasa tertinggal, kurang, dan tidak cukup baik. Tanpa disadari, standar kebahagiaan pun bergeser dari yang seharusnya bersifat batinnya menjadi sekedar apa yang terlihat dan dimiliki. Dalam perspektif spiritual, hal ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang terhadap hidup. Allah tidak menilai manusia dari apa yang ia miliki, melainkan dari hati dan amalnya. Namun, ketika manusia terlalu fokus pada pengakuan sosial, ia mulai mengukur dirinya dengan standar dunia yang tidak pernah benar-benar memuaskan. FOMO muncul karena merasa tertinggal, padahal setiap orang memiliki jalan dan waktu yang sudah diatur. Apa yang terlihat sebagai keterlambatan bisa jadi adalah bentuk perlindungan atau proses yang sedang disiapkan. Insecurity juga sering lahir dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Ketika standar hidup ditentukan oleh lingkungan, seseorang akan terus merasa kurang. Padahal setiap manusia diciptakan dengan nilai dan keunikannya masing-masing. Ketika kita merasa tidak cukup, bisa jadi bukan karena kita benar-benar kurang, tetapi karena kita lupa melihat apa yang sudah kita miliki. Sementara itu, menjadikan barang atau gaya hidup sebagai ukuran self-worth hanya akan membuat nilai diri menjadi rapuh. Apa yang bersifat materi bisa hilang, berubah, dan tidak pernah benar-benar memberi kepuasan yang utuh. Dalam pandangan spiritual, nilai manusia justru terletak pada kedekatannya dengan Allah dan kemampuan untuk bersyukur. Pada akhirnya, ketenangan tidak datang dari memiliki segalanya, tetapi dari rasa cukup dan kepercayaan bahwa setiap bagian hidup telah diatur dengan tujuannya. Dunia mungkin terus menuntut lebih, tetapi hati yang memahami makna takdir akan lebih mudah menerima, bersyukur, dan tetap tenang di tengah perbandingan yang tidak ada habisnya. Baik, terima kasih Salwa atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan ajukan kepada Kak Ora. Kira-kira apa sih dampak yang akan terjadi terhadap masyarakat, budaya seperti perubahan nilai, budaya pamer, dan juga kesenjangan sosial dari topik-topik yang sudah kita bahas sebelumnya? Kepada Kak Ora, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Rani. Kalau menurut saya, dampak dari konsumerisme dan hedonisme memberikan dampak besar terhadap masyarakat dan budaya, terutama dalam perubahan nilai hidup dari yang semula menekankan kesederhanaan dan kebutuhan menjadi lebih materialistis dan berorientasi pada keinginan serta kepuasan instan. Fenomena ini juga memunculkan budaya pamer di media sosial di mana individu berlomba menampilkan gaya hidup mewah demi pengakuan.
sehingga menimbulkan tekanan sosial dan mendorong perilaku konsumtif, bahkan hingga berhutang. Selain itu, kesenjangan sosial semakin terlihat karena tidak semua orang mampu mengikuti standar gaya hidup tersebut, yang kemudian memicu rasa iri, minder, dan potensi konflik sosial. Di sisi lain, budaya lokal mulai tergerus oleh tren global yang dianggap lebih modern, sementara nilai-nilai sosial seperti empati dan kebersamaan cenderung menurun karena meningkatnya individualisme. Secara keseluruhan, konsumerisme dan hedonisme menggeser fokus kehidupan dari makna dan kualitas diri menjadi sekedar kepemilikan dan kenikmatan sesaat. Oke, baik. Terima kasih Kak Kora atas jawabannya. Kemudian saya punya satu pertanyaan terakhir untuk Kak Taufik. Kira-kira menurut Kak Taufik, kritik, kemudian alternatif cara pandang atau ajakan apa yang bisa merefleksikan terhadap konsumerisme dan juga hedonisme? Kira-kira apakah hal tersebut layak menjadi wawasan dunia? Kepada Kak Taufik, waktu dan layar dipersilakan. Oke, saya akan jawab. Jadi, kalau konsumerisme dan hedonisme itu dijadikan wawasan dunia atau cara pandang utama dalam melihat hidup, itu akan jadi ada beberapa masalah yang mendasar. Nah, yang pertama adalah nilai manusia itu jadi diukur dari kepemilikan dan kesenangan. Nah, orang rata-rata akan dianggap sukses jika manusia itu memiliki suatu barang atau bisa menikmati hal dari materinya. Nah, jadi orang yang harusnya punya identitas itu digantikan oleh hal yang sifatnya sementara. Nah, yang kedua adalah tidak pernah merasa cukup. Nah, konsumerisme itu bekerja dengan cara membuat kita selalu merasa kurang. Kita ambil contoh, kita punya uang, kita beli barang, kita nikmati efeknya dalam beberapa minggu, lalu kita akan merasa bosan, beli lagi, dan itu tidak akan pernah ada ujungnya, atau akan berulang lagi. Nah, permasalahan yang tiga adalah dari sudut pandang spiritual, terutama dalam konteks hubungan dengan Allah. Nah, kita itu punya hidup, fokusnya akan bergeser dari punya makna menjadi ke materi. Nah, padahal dalam banyak ajaran agama, termasuk Islam ya, nah tujuan hidup itu bukan sekedar menikmati dunia, tapi juga mengenal Tuhan, berbuat baik, dan mempersiapkan kehidupan setelahnya. Lalu apakah layak kalau dijadikan wawasan dunia? Menurut saya itu tidak layak ya. Karena apa? Itu tidak akan memberi makna hidup yang dalam. Lalu tidak menjawab pertanyaan eksistensial, yaitu untuk apa sih sebenarnya kita hidup itu? Dan tidak berkelanjutan baik secara psikologis maupun sosial. Untuk alternatif sudut pandangnya itu ada biar balance ya, jadi spiritual, tauhid atau ketuhanan. Jadi melihat hidup sebagai bagian dari hubungan dengan Allah. Dunia itu bukan tujuan akhir, tapi cuma sarana. Lalu ada makna dan tujuan hidup. Fokusnya pada kekontribusi, kebaikan, dan nilai-nilai, bukan hanya cuma kesenangan. Lalu ada keseimbangan, yaitu menikmati dunia boleh, tapi tidak berlebihan dan tetap harus sadar pada batasnya. Nah, eh, ada pertanyaan kepada diri sendiri. Apakah barang yang kita beli itu benar-benar kita bahagia dalam jangka panjang? Lalu, apakah kita hidup untuk menikmati atau ada tujuan yang lebih besar? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, kalau semua kesenangan hilang, apa yang masih tersisa dalam diri kita? Nah, refleksi ini penting ya, supaya kita tidak sekedar ikut arus, tapi sadar akan arah hidup kita. Nah, pada akhirnya, konsumerisme dan hedonisme itu menawarkan kesenangan yang cepat, tapi seringkali kosong maknanya. Sementara pendekatan yang lebih spiritual itu mengajak kita melihat hidup secara lebih dalam, bukan hanya tentang memiliki, tapi siapa kita dan untuk apa kita hidup. Nah, itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Taufik atas jawabannya. Nah, karena pertanyaan yang saya ajukan kepada teman-teman saya sudah selesai, saya akan merangkum sedikit terkait apa yang sudah saya dan juga teman-teman saya sampaikan, di mana secara keseluruhan wawasan dunia ini menjadi dasar cara manusia untuk melihat dan juga menjalani hidup, termasuk dalam memaknai kebahagiaan dan juga tujuan hidup. Nah, dalam konteks modern, munculnya konsumerisme dan hedonisme ini menunjukkan pergeseran cara pandang di mana kebahagiaan sering diukur dari kepemilikan materi dan juga kesenangan instan. Hal ini diperkuat oleh globalisasi, kapitalisme, serta perkembangan teknologi dan juga media sosial yang membentuk standar gaya hidup tertentu dan juga mendorong perilaku konsumtif bagi
seorang individu. Nah, dampaknya ini tidak hanya terlihat pada pola belanja, tapi juga pada kondisi psikologis seperti FOMO, insecurity, serta kecenderungan menilai diri dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Selain itu, fenomena ini juga mempengaruhi budaya dan juga nilai sosial, seperti meningkatnya materialisme, budaya pamer, hingga berkurangnya empati dan juga kesadaran. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memiliki kesadaran dan juga kontrol diri agar setiap individu itu tetap menikmati perkembangan zaman tanpa kehilangan makna hidup seperti nilai spiritual dan juga keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Jadi itulah diskusi kami terkait konsumerisme dan hedonisme sebagai suatu wawasan dunia. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat malam.